Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, kita lanjut ke materi part 2, yaitu persiapan pemungutan suara pada pemilu 2024 ya. Jadi ini adalah materi tugas untuk KPPS ya. Jadi langsung saja ya, untuk mengefisienkan waktu kita masuk ke materi yang pertama ya, berkaitan kalian persiapan pemungutan suara di TPS ya. Tentu yang pertama yaitu kita menyiapkan TPS atau tempat TPS. Selanjutnya untuk anggota KPPS itu mengumumkan dengan menempelkan DPT ya, data pemilih tetap, kemudian DPTB ya tambahan, kemudian DPC dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota ya. Selanjutnya penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS ya. Jadi persiapan pemungutan suara di TPS itu tentunya yang pertama yaitu penyiapan TPS, kemudian mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB hingga DPRD kabupaten atau kota. Setelah itu penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi ya, saksi yang hadir dan pengawas TPS. Berikutnya untuk lokasi tempat pemungutan suara ya, untuk lokasi ya. Yang pertama ya, untuk lokasi tempat pemungutan suara ya, lokasi TPS itu dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Jadi nggak boleh ya, di masjid itu nggak boleh. Yang ketiga, ukuran paling kurang ya, ukurannya itu paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Jadi nanti ada toleransi ya, tidak harus kurang 10 meter dan lebar 8 itu tidak harus, tapi ada toleransinya ya. Atau nanti anggota KPPS bisa menyesuaikan dengan kondisi setempat ya. Yang keempat, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ya. Jadi sebelum pemilih atau masyarakat memilih atau mencoblos, itu tentunya untuk TPS atau lokasi tempat pemungutan suara itu sudah jadi ya. Lanjut untuk tata letak pemungutan suara ya. Untuk tata letaknya di sini ini adalah tata atau denah pemungutan suara ya. Jadi seperti ini. Di sini tertera ya. Di sini ada pintu masuk ya. Ini pintu masuk, ini adalah linmas ya. Linmas menjaga pintu masuk dan menjaga pintu keluar. Dan tertera di sini setelah masuk tentunya mencatat kehadiran pemilih. Ini adalah KPPS 4 dan KPPS 5 ya. Selanjutnya di sini ada KPPS 1, KPPS 2 ya. KPPS 1 itu adalah ketua dan KPPS 3 ya. Ya, selanjutnya jadi setelah masuk, kemudian di sini kita daftar, kemudian menunggu ya. Ini adalah ruang tunggunya ya. Setelah itu di sini ada bilik suara ya. Tentunya di sini ada yang mengarahkan bilik suara ya. Maaf ya, bukan mengarahkan tapi menjaga ya. Dan di sini juga ada yang standby untuk KPPS, anggota KPPS di sini untuk mengarahkan kotak suaranya ya. Yang selanjutnya di sini adalah KPPS 7, yaitu tinta ya. Jadi setelah mencoblos, setelah daftar, kemudian
mencoblos ya, kemudian masukkan surat suara dan jari itu harus kena tinta ya, dan setelah itu keluar ya. Nah, di sini ya, di KPPS itu menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih ya. Di KPPS itu menyusun denah pungutan suara di sini ya, seperti ini ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian yang di sini ini adalah pemantau pemilu ya, ini adalah papan penghitungan suara yang nantinya untuk menghitung suara ya. Masuk daftar, kemudian menunggu. Setelah itu di sini ambil beberapa surat suara ya. Setelah itu di sini mencoblos dan memasukkan kotak. Setelah itu ini adalah meja tinta ya. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing anggota KPPS ya. Nah, untuk penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ya, yang pertama ya, jadi ketua KPPS itu memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai yang pertama tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan yang kedua pembagian tugas anggota KPPS ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa anggota KPPS itu mempunyai tugas masing-masing. Bapak Ibu bisa cek di video sebelumnya atau di bawah deskripsi ya, untuk tugas anggota KPPS 1 hingga 7 ya. Ya, selanjutnya penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari ya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Bisa jadi bisa kita ketua KPPS menjelaskan kepada anggotanya setelah pembuatan TPS bisa ya. Jadi diarahkan atau diberitahu anggota dari 7 anggota KPPS itu masing-masing ada tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video atau di video-video sebelumnya bahwa anggota KPPS 1 hingga 7 itu mempunyai tugas yang berbeda-beda ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi di sini ada 5 part terkait dengan BIMTEK Pemilu tahun 2023. Ini khusus fokus ke KPPS ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.